perkenalkan, nama saya Gali Pertito Kendok. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu sejarah dari lari estafet. Teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak salah satu tradisi yang sangat unik di bangsa Yunani? Yaitu adalah estafet obor, yang dimana estafet obor diselenggarakan dalam hubungannya dengan pemujaan leluhur dan untuk meneruskan api keramat kejajahan baru. Ada yang mau tahu nggak kira-kira bagaimana sih estafet obor itu? Tada! Olimpiade estafet obor ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 1936 dengan rute dari Olimpi Yunani menuju ke Berlin. Nah, setelah mengetahui sejarahnya, saatnya kita masuk dalam pengertian lari estafet. Lari estafet atau dengan kata lain disebut lari sambung menyambung sambil membawa tongkat adalah salah satu jenis olahraga yang berinduk pada bidang atletik. Pelarinya berjumlah lebih dari 1 orang dan kurang dari 5 orang yang bergabung dalam satu tim, di mana masing-masing pelari sudah diatur dalam jarak tertentu untuk kemudian bersiap-siap menunggu atau menerima tongkat estafet dari teman dan kemudian berlari untuk menyerahkan tongkat tersebut kepada teman satu tim dan seterusnya saling mengoper tongkat hingga masuk garis finish. Siapa yang pertama mencapai garis finish maka tim tersebutlah yang menang. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ditra Leon dan sekarang saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu nomor-nomor lari estafet. Yang pertama ada lari estafet 100 meter. Lomba lari jarak 100 meter diselenggarakan di salah satu sisi lintasan atletik outdoor. Nomor ini dianggap sebagai nomor paling bergengsi yang pernah diperlombakan di cabang olahraga atletik. Pemegang rekor dunia 100 meter sering disebut dengan manusia tercepat. Usain Bolt dari Jamaika merupakan pemegang rekor dunia putra dengan catatan waktu 9,58 detik. Rekor tersebut ia ciptakan pada 16 Agustus 2009 dalam kejuaraan dunia atletik 2009 di Berlin. Pemegang rekor dunia putri adalah Mendiang Florence Griffith-Joyner dan hingga sekarang belum ada sprinter putri yang bisa memecahkan rekor 10,49 detik yang diciptakan oleh Flojo, panggilan akrab dari Florence Griffith-Joyner pada 1988. Nomor estafet 4x100 meter juga cukup prestasius. Kecepatan rata-rata dalam nomor ini lebih cepat daripada nomor 100 meter karena pelari boleh mulai bergerak sebelum menerima tongkat estafet. Rekor dunia 4x100 meter putra dipegang oleh tim Jamaika yang mencatat waktu 37,10 detik. Rekor tersebut diciptakan pada Olimpiade Beijing pada tahun 1988. Adapun rekor nomor putri 4x100 meter dipegang oleh tim Jerman Timur yang mencatat waktu 41,37 detik pada tahun 1985. Yang kedua adalah 400 meter. Dalam nomor 400 meter, para peserta lomba berlari satu putaran melewati lintasan. Sebagaimana dalam lomba 200 meter, posisi start para pelari diatur agar setiap pelari mampu menempuh jarak yang sama. Rekor dunia 400 meter putra saat ini dipegang oleh Kyle Johnson dari Amerika Serikat dengan catatan waktu 43,18 detik. Sementara pemegang rekor dunia putri adalah Marita Koch dari Jerman Timur. Catatan waktunya 47,60 detik telah bertahan sejak 1985. Secara tradisi, nomor estafet 4x400 meter merupakan nomor terakhir yang dilombakan pada kejuaraan besar atletik. Tim Amerika Serikat memegang rekor dunia 4x400 meter putra sejak 1993 dengan catatan waktu 2 menit 54,29 detik. Sementara rekor 4x400 putri bertahan lebih lama lagi. Sejak 1988, tim Uni Soviet memegang rekor dengan catatan waktu 3 menit 15,17 detik.
Hai, saya Agnes Karnita. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai tongkat estafet. Apa sih itu tongkat estafet? Tongkat estafet adalah benda yang diberikan secara bergilir dari satu peserta ke peserta lari lainnya dalam satu regu. Karena itu, tongkat ini bukan sembarang tongkat loh. Ini adalah tongkat estafet. Panjangnya yaitu 29 sampai 30 cm. Diameter tongkatnya yaitu 3,81 cm. Dan biasanya digunakan berbagai warna. Pada saat ini kami menggunakan dua warna, yaitu hitam dan emas. Tujuan penggunaan warna ini untuk mencegah tertukarnya tongkat saat terjatuh. Memegang tongkat dapat dilakukan oleh tangan kanan atau tangan kiri. Sebagian tongkat dipegang oleh pemberi tongkat dan ujung lainnya dipegang oleh penerima tongkat seperti gambar di atas. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam lari estafet. Yang pertama, pemberian tongkat sebaiknya dilakukan secara bersilang, yaitu pelari 1 dan 3 memegang tongkat pada tangan kanan, sedangkan pelari 2 dan 4 menerima atau memegang tongkat dengan tangan kiri atau sebaliknya. Yang kedua, penempatan pelari hendaknya disesuaikan dengan keistimewaan dari masing-masing pelari. Misalnya, pelari 1 dan 3 dipilih yang benar-benar baik dalam hitungan. Pelari 2 dan 4 merupakan pelari yang mempunyai daya tahan yang baik. Yang ketiga, jarak penantian pelari 2, 3, dan 4 harus benar-benar diukur dengan baik. Yang keempat, setelah memberikan tongkat estafet, jangan segera keluar dari lintasan masing-masing. Hai, nama saya Leni. Sini saya akan melanjutkan materi tentang teknik-teknik dasar dalam lari estafet. Yang pertama, teknik dasar memegang tongkat estafet. Tongkat dipegang pada ujung hingga setengah bagian dengan tangan kanan atau kiri. Sedangkan setengah bagian tongkat untuk dipegang oleh penerima tongkat estafet berikutnya. Yang kedua, start untuk lari estafet. Pelari pertama menggunakan start jongkok. Hal yang perlu diperhatikan pelari pada saat start yaitu tangan ditempatkan di belakang garis start dan tongkat yang dipegang tidak menyentuh garis start. Yang ketiga, teknik memberi dan menerima tongkat estafet. Cara memberi dan menerima tongkat sambil lari dilakukan di daerah whistle atau daerah pergantian tongkat. Berdasarkan posisi tangan penerima, terdapat dua macam cara memberikan dan menerima tongkat estafet, yaitu yang pertama, memberikan tongkat estafet di atas. Teknik ini dipergunakan apabila telapak tangan menerima menghadap ke atas. Yang kedua, memberikan tongkat estafet dari bawah ke atas. Teknik ini dipergunakan apabila telapak tangan menerima tongkat estafet menghadap ke bawah. Berdasarkan melihat atau tidaknya menerima, maka pergantian tongkat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama visual dengan melihat, yaitu penerima tongkat berpaling ke belakang untuk menerima tongkat estafet. Yang kedua, non visual atau bisa disebut dengan tanpa melihat, yaitu menerima tongkat tidak melihat dari pemberi tongkat. Setelah itu kita masuk dalam peraturan perlombaan. Yang pertama, panjang daerah pergantian tongkat estafet adalah 20 meter, lebarnya 1,2 meter, dan bagi pelari estafet 4 kali 100 meter ditambah 10 meter. Prazona. Prazona adalah suatu daerah di mana pelari yang akan berangkat dapat mempercepat larinya, tetapi di sini tidak terjadi pergantian tongkat. Yang kedua, lari estafet hanya membutuhkan 4 orang pemain. Jarak yang ditempuh adalah 4 kali 400 meter, baik putra maupun putri. Dan 4 kali 100 meter start yang sering digunakan dalam lari estafet, yaitu start jongkok, sering digunakan untuk pelari pertama. Sedangkan start berdiri sering digunakan untuk pelari kedua, ketiga, dan keempat. Halo, perkenalkan saya Desyanti Robilayuk. Saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu materi latihan lari estafet. Nah, dalam lari estafet, kunci keberhasilannya itu berada pada pergantian tongkat. Namun ternyata dalam pergantian tongkat sering terjadi kesalahan.
Yang pertama yaitu kesalahan yang dilakukan oleh penerima. Kesalahan yang dilakukan oleh penerima ini diantaranya yang pertama, start yang terlambat sehingga cepat terkejar oleh pelari yang di belakangnya sebelum mencapai kecepatan maksimum. Terus yang kedua, terlalu cepat melakukan start sehingga mengganggu lari pemberi tongkat. Yang ketiga, larinya terlalu ke tengah sehingga mengganggu lari pemberi tongkat. Keempat, pada waktu mengulurkan tangan ke belakang, tangan dalam keadaan goyang sehingga sukar menerima tongkat. Yang pertama, kurang berhati-hati dalam memberikan tongkat sehingga gagal dalam pemberian atau tongkat jauh. Yang kedua, pada waktu memberikan tongkat, pemberi berada di belakang penerima, tidak di sisi sampingnya, sehingga dapat menginjak kaki penerima. Yang ketiga, pemberi mengayun tangan yang salah. Yang keempat, pemberi tongkat tidak memberi isyarat atau tidak berteriak-teriak kepada penerima tongkat, sehingga penerima tidak tahu. Yang kelima, pemberi tongkat mengurangi kecepatannya pada saat akan mengayunkan tongkat. Halo, saya Immanuel dan saya akan melanjutkan materi kami mengenai strategi penyusunan regu lari estafet. Agar dapat dicapai prestasi maksimal, diperlukan strategi dalam pemilihan pelari. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menyusun regu atau tim lari estafet, yaitu yang pertama untuk pelari pertama. Pilihlah pelari yang memiliki start yang baik dan memiliki keahlian lari di tikungan. Kemudian pelari pertama harus merupakan pelari yang tercepat pertama dan kedua agar dapat memberikan posisi memimpin. Kemudian yang kedua untuk pelari kedua. Pelari kedua harus mempunyai tanggung jawab sebagai penerima dan pemberi. Kemudian pelari kedua juga harus mempunyai daya tahan yang baik sebab ia harus berlari cepat menempuh jarak 120 meter sampai 130 meter. Kemudian pelari yang kurang mahir di tikungan dapat dipilih sebagai pelari kedua. Yang ketiga untuk pelari ketiga. Pelari ketiga harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar karena harus bertindak sebagai penerima dan pemberi tongkat. Kemudian pelari ketiga juga harus memiliki keahlian lari di tikungan. Kemudian pelari ketiga juga harus memiliki daya tahan sebagai pelari 200 meter. Dan yang keempat untuk pelari keempat harus merupakan pelari tercepat pertama atau kedua. Pelari keempat juga harus memiliki daya juang yang besar karena pelari ini akan menentukan menang atau kalahnya regu atau tim. Kemudian untuk materi yang terakhir adalah teknik masuk finish. Teknik masuk finish ada 3 macam, yaitu yang pertama lari terus tanpa mengubah kecepatan lari. Yang kedua membusungkan dada ke depan. Yang ketiga merebahkan badan ke depan seperti orang jatuh atau tersungkur. Kemudian untuk diskualifikasi. Nah, peserta atau tim akan dicoret atau didiskualifikasi apabila yang pertama start mendahului aba-aba sampai 2 kali. Yang kedua selama lari mengganggu pelari lain. Yang ketiga masuk ke lintasan lain hingga mendapat keuntungan. Kemudian yang keempat adalah tidak masuk finish. Yang kelima pergantian tongkat melewati daerah whistle. Yang keenam tongkat jatuh dan diambil oleh orang lain. Yang ketujuh penerima sudah lewat batas whistle dan kembali untuk mengambil tongkat yang terjatuh. Dan yang terakhir adalah masuk finish tanpa tongkat. Sekian dari saya, terima kasih. Yuk lari estafet bareng kami, let's go. Bersedia? Siap? Ya! Gimana materinya? Seru kan?
Boleh. Tunggu dulu. Rekor dunia 400 meter putra.